Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang begitu agung, yaitu nikmat kita sebagai umat yang beriman. Dan sholawat beserta salam tentunya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan para tabi'in berikut tabiat, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ainur Rafiq, selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Izin di sini saya akan menyelesaikan tugas pembuatan video yang berdurasi 15 menit, yang dimana di video kali ini saya akan menjelaskan hasil daripada artikel yang saya buat. Dan untuk artikelnya itu di sini saya menggunakan judul analisis penerapan teknologi digital pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dalam pembuatan artikel, penyusunan artikel tentunya ada beberapa komponen yang wajib ada, yang dimana kita sebagai mahasiswa biasa menyingkat komponen dalam artikel itu adalah IMRAD. Itu adalah singkatan dari introduction, method, result, and discuss, dan conclusion. Nah, dalam artikel saya di sini yang berjudul analisis penerapan teknologi digital pada pembelajaran PAI, ini saya mengkaji ini tuh menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini tuh menceritakan tentang bagaimana pembelajaran berbasis teknologi digital untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di era merdeka belajar. Oke, mungkin langsung ke bagian introduction ataupun pendahuluan. Di sini ada beberapa komponen, diantaranya itu latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian saya itu di sini adalah transformasi pembelajaran. Teknologi digital dan merdeka belajar itu mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Sebagaimana di era modern ini, kita tidak terhindar dari yang namanya teknologi digital. Semakin zaman berkembang, maka teknologi digital ini semakin pesat ya. Maka dalam penerapan media digital ini, khususnya bagi seorang pendidik ataupun guru, itu kita harus melek gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi digital ini. Nah, ini adanya sebuah transportasi tentunya, yang dimana mungkin dulu di zaman ya generasi sebelum kita, sebelum Gen Z, zaman milenial dan generasi sebelumnya, itu teknologi digital belum begitu pesat seperti sekarang ini. Nah, itu adalah sebuah transformasi yang dimana kita sebagai guru, terlepas kita itu guru sepuh, yang dimana sebelum generasi Z ini yang belum terlalu terbuka terhadap teknologi digital, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa melek dengan teknologi digital ini. Nah, transformasi pembelajaran tentunya ini tentunya ini adalah sebuah transformasi dalam pembelajaran di kelas, yang dimana guru-guru itu harus bisa terbuka, harus bisa open minded gitu terhadap teknologi digital ini. Nah, yang menjadi tantangan
bagi para guru ini diantaranya itu terlebih khusus pada guru-guru sebelum sebelum generasi Z, generasi milenial dan ke belakangnya, itu tantangannya itu adalah adanya kendala kompetensi digital guru. Ya karena tadi mungkin di zaman dulu ketika guru itu menjadi mahasiswa itu teknologi digital itu belum sepesat seperti sekarang. Nah, maka perlu penyesuaian dan juga perlu belajar kembali, harus beradaptasi dengan teknologi digital. Itu ada kompetensi digital guru, itu kendalanya. Kemudian infrastruktur dan kesesuaian media dengan nilai keagamaan, itu juga yang menjadi tantangan dalam pengembangan media digital di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk motivasi belajarnya juga bagi murid khususnya, yang dimana murid ini sebagai penerima informasi, itu tentunya dalam pembelajaran itu harus memiliki motivasi agar tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh satuan pendidikan, oleh seorang guru itu bisa terlaksana gitu. Makanya harus ada sebuah motivasi yang dimana motivasi ini bisa dihadirkan, motivasi ini bisa ada dalam jiwa seorang murid itu. Salah satunya itu kita menggunakan media pembelajaran ataupun cara bagaimana agar murid ini itu tertarik, termotivasi dengan materi-materi yang diajarkan oleh seorang guru. Nah, penyampaian konvensional membuat motivasi PAI belum optimal, maka perlu kajian penerapan teknologi. Ya tadi penyampaian yang terlalu monoton, yang terlalu dibilang klasik lah, menggunakan metode ceramah, itu tentunya menjadi sebuah tantangan bagi seorang guru, di mana motivasi murid itu kurang kalau hanya saja menggunakan metode seperti itu. Nah, maka di sini saya mengkaji bagaimana sih guru itu bisa meningkatkan motivasi belajar murid agar dia itu bisa belajar dengan keadaan yang senang, ceria, dan bisa menerima informasi yang disampaikan oleh gurunya begitu. Kemudian untuk manfaat penelitian di sini tuh ini ada dua. Yang pertama, secara teoritis tentunya dapat memperkaya kajian integrasi teknologi digital dalam pembelajaran PAI dan pengembangan motivasi belajar. Dan secara praktisnya pun ini bisa menjadi referensi bagi para guru PAI dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, yang sifatnya itu ya diperbarui gitu. Saya di sini membuat sebuah teknologi digital di mana itu dapat dijadikan referensi bagi guru-guru untuk proses pembelajaran mereka. Kerangka teorinya di sini kita menggunakan dua teori. Yang pertama itu adalah connectivism, di mana teori ini tuh adalah menekankan bahwasanya pembelajaran itu bisa dilakukan melalui jejaring informasi, menghubungkan siswa ke sumber digital. Jadi siswa ini tuh dihubungkan dalam proses pembelajaran itu dikaitkan dengan media digital, ke sumber digital itu. Yang kedua adalah konstruktivism, yaitu pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi bermakna. Karena dalam pembelajaran itu ataupun belajar itu, menurut teori konstruktivism ini, belajar itu bukan hanya sebatas ada yang memberi informasi dan murid sebagai penerima informasi, bukan hanya sebatas itu, tapi pembelajaran itu atau belajar itu bisa dibangun melalui tadi adanya pengalaman ataupun interaksi antara murid dengan sesuatu yang dimana itu dianggap sebagai informasi yang bisa diterima oleh murid itu. Nah, ini media ini ataupun teknologi digital ini sebagai salah satu alat lah untuk penyampaian informasi kepada murid-murid, itu menggunakan teori konstruktivisme ini. Yang kemudian adalah rumusan masalah dan tujuannya di sini ada 3. Bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi digital pada PAI,
Kemudian yang kedua, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi peningkatan motivasi belajar melalui teknologi. Dan yang terakhir adalah hambatan apa yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam mengimplementasikan belajar melalui teknologi gitu. Maka dari rumusan ketiga tadi, tujuannya itu adalah ingin mendeskripsikan penerapan, kemudian faktor pendukung dan tantangan serta dampaknya terhadap motivasi belajar para siswa. Untuk metode yang saya gunakan di sini itu adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara mendalam penerapan teknologi pada PAI. Dan lokasinya itu di SMA Islam Terpadu Al Hidayah, Tangerang Selatan. Dan waktu penelitiannya itu adalah selama 3 bulan ya di sini, Januari sampai bulan Maret tahun 2026. Untuk subjek, informan, dan teknik pengumpulan datanya di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, subjeknya itu adalah proses pembelajaran PAI berbasis teknologi di SMA Islam Terpadu Al Hidayah. Jadi para murid-murid yang ada di sana itu sebagai subjek penelitian saya ini. Kemudian informasinya itu kita mendapatkan informasi dari apa yang kita teliti ini dari guru PAI ada 3, kemudian ada beberapa siswa kelas 10 dan juga 11, ada sebanyak 10, dan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah, dan juga wakil kurikulum, itu 1. Untuk tekniknya itu kita menggunakan teknik wawancara semi struktur, kemudian observasi partisipan, dan dokumentasi berupa bisa melalui data-data melalui RPP ya, ataupun bahan ajar digital, ataupun tugas-tugas yang ada di sekolahan itu. Temuannya itu di sini ada implementasi dan dampak ya. Temuan utama dalam penelitian itu untuk pendekatannya itu kita menggunakan untuk pendekatannya itu di sekolah Islam Terpadu Al Hidayah ini itu dia menggunakan pendekatan blend learning dengan Google Classroom atau materi, video, tugas atau kuis ataupun forum. Jadi adanya pembelajaran, jadi proses pembelajaran itu menggunakan aplikasi ataupun media Google Classroom, di mana dalam Google Classroom itu ada materi-materi, ada video pembelajaran, kemudian tugas, kuis, dan forum itu terintegrasi dalam sebuah aplikasi, di mana itu bisa diakses oleh para siswa. Nah, untuk videonya itu ada mengambil dari video YouTube, video akidah, akhlak, fikih, sejarah, dan pembelajaran PAI yang lainnya. Dan untuk kuisnya itu kita menggunakan Kahoot dan Word ataupun kuis interaktif. Untuk media ataupun desainnya itu kita menggunakan aplikasi Canva, infografis, dan media visual. Dan media ini ataupun alat ini itu kita share, kita bisa akses, murid-murid bisa akses itu menggunakan aplikasi WhatsApp. Itu adanya komunikasi dan juga peningkatan tugas dalam pembelajaran ataupun dalam aplikasi ini gitu. Untuk kesannya itu penggunaan media digital meningkatkan keterlibatan dan minat belajar. Nah, jadi media digital ini bisa meningkatkan minat belajar siswa. Ya, walaupun memang tantangannya pasti ada ya. Tantangannya itu ya kebanyakan itu adanya distraktor ya, adanya pengecoh yang membuat siswa itu yang seharusnya dia ketika membuka materi pembelajaran melalui HP itu harusnya dia fokus belajar, fokus mengerjakan tugas, atau kalau ada ya tugas-tugas harusnya dia mengerjakan tugas. Tapi karena di HP itu kita tidak bisa menghindarkan notifikasi yang membuat si siswa itu untuk melakukan ataupun menonton video seperti menonton video TikTok ataupun IG dan lain-lain begitu. Itu menjadi tantangan juga kan. Tapi secara
secara minat belajar pun itu bisa meningkatkan lah dalam pengembangan media ataupun media digital ini. Nah, ini dampak dan motivasi pada motivasi dan juga hambatannya ini. Diantaranya dampaknya itu bisa meningkatkan motivasi setelah penggunaan video dan gamifikasi. Kemudian siswa lebih mudah terhubung secara afektif lewat visual yang relevan. Kemudian testimoni siswa kelas 11 itu menyatakan lebih semangat dan berani mengulang materi. Ya, jadi tadi bisa membuat siswa-siswa itu termotivasi ataupun semangat belajar ya, karena teknologi digital ini itu emang sudah istilahnya itu udah klop gitu sama anak-anak zaman sekarang, generasi zaman sekarang gitu. Dan hambatannya, yang pertama akses internet dan infrastruktur terbatas. Ya, mungkin bagi murid ataupun siswa yang adanya keterbatasan akses internet, entah itu karena tidak ada kuota atau karena berada di daerah yang internet itu buruk, itu menjadi hambatan. Kemudian perbedaan kompetensi digital guru, ya tadi adanya guru yang gaptek dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian distraksi media sosial dan kelelahan digital. Nah, tadi ketika si murid itu harusnya mengerjakan tugas melalui teknologi digital, melalui HP, tapi adanya distraksi gitu, adanya gangguan yang dimana gue mending milih scroll lah daripada kerjaan tugas kan gitu. Kemudian perlunya ada penguatan nilai Islam dalam penggunaan teknologi. Jadi harus ada integrasi Islaman ataupun nilai-nilai moral yang dimana agar si murid itu dalam mengakses teknologi digital, mengakses handphone itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, harus dengan moral dan juga harus dengan moral dan nilai-nilai Islam gitu. Dan untuk kesimpulan dan saran daripada penelitian saya ini, kesimpulannya adalah teknologi digital meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam lewat pembelajaran interaktif, fleksibel, dan berpusat pada siswa meski masih ada kendala infrastruktur dan kompetensi. Untuk sarannya bagi guru perlu meningkatkan kompetensi digital dan integrasi nilai-nilai Islam dalam materi digital. Jadi guru harus bisa beradaptasi, harus open minded dengan teknologi digital di zaman sekarang, terutama guru-guru yang udah senior, yang udah sepuh, yang mana generasi mereka mungkin pada zaman dahulu ketika jadi mahasiswa itu belum ada teknologi digital yang sepesat seperti sekarang. Kemudian saran untuk kepala sekolah dan kepada pemerintah itu adalah untuk kepala sekolah, sediakanlah infrastruktur dan pelatihan yang berkelanjutan, dan bagi pemerintah harus bisa membuat kebijakan dan meningkatkan pemerataan akses internet agar siswa-siswa itu bisa mengakses pembelajaran melalui teknologi digital ini. Dan saran bagi peneliti berikutnya itu mungkin dalam penelitian berikutnya bisa menggunakan mix method antara metode kuanti dan juga kuali, dan bisa memperluas cakupan untuk generalisasi temuan. Oke, mungkin itu saja gambaran secara singkat ya dari penelitian yang saya buat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.